Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, dan kembali lagi bersama saya di channel ini, channel yang akan selalu memberikan review di Pertamina Mandalika International Street Circuit. Baik, jadi di kesempatan sore hari ini ya, kita kembali lagi untuk mengudara di Pertamina Mandalika International Street Circuit untuk melihat bagaimana kondisi dari sirkuit Mandalika yang baru saja habis diguyur hujan, teman-teman ya. Dan di sini kita akan mengecek semua trek lintasan sirkuit Mandalika atau di bagian run off yang kemarin habis dipotong ya. Apakah setelah dipotong run off dari tikungan trek lintasan sirkuit Mandalika ini tidak terjadi ada genangan air di bagian permukaan run off-nya. Itu sebabnya dilakukan pemotongan di bagian run off dari tikungan lintasan sirkuit Mandalika ini supaya mengurangi tidak terjadi ada genangan air di bagian run off maupun di permukaan lintasan sirkuit Mandalika. Oke, jadi kita akan buktikan di sini teman-teman ya. Tapi terlebih dahulu kita akan melihat bagaimana keindahan dari pantai Seger maupun pantai Kuta Mandalika yang ada di depan Hotel Pullman atau Novotel Coralia. Dan ini merupakan Hotel Pullman yang cukup indah sekali nampaknya. Dan di sini kemarin para rider maupun para kru dari pembalap ya yang sempat menginap di hotel ini. Oke, jadi kita akan lanjut lagi dan kita akan awali videonya dari tikungan yang ke-10. Tapi terlebih dahulu kita akan terbang di atas Bukit Seger yang cukup begitu indah sekali. Dan di Bukit Seger ini merupakan salah satu spot sunset ya, atau melihat keindahan terbenamnya matahari selain Bukit Merese. Jadi ini merupakan spot sunset ya di Bukit Seger ini. Cukup banyak sekali tamu mancanegara maupun domestik yang berkunjung ke Bukit Seger ini untuk melihat sunset atau terbenamnya matahari selain Bukit Merese. Selain itu, Seger Beach ini juga merupakan salah satu sub spot ya, yang dimana spot ini dinamakan local spot. Jadi di Pantai Seger ini apabila anak-anak surf guide itu mengadakan kontes surfing ya. Jadi surfer yang dari Sumbawa, yang dari Bali di-invite atau diundang ya ke Lombok untuk kontes di Pantai Seger ini atau kontes surfing teman-teman. Disinilah tempatnya teman-teman ya. Karena cukup banyak sekali spot surfing yang terdapat di Lombok Tengah di bagian selatan ini ya. Yaitu di Gerupuk Beach, Tanjung An Beach, Seger Beach, Maui Beach, Selong Belanak Beach, and Serangan. Dan yang paling the best atau ombak yang paling bagus itu yang selalu berol namanya Desert Point atau Bangko-Bangko teman-teman, di bagian Lombok Barat ya, di bagian Sekotong sana. Nah, di sana cukup dekat sekali dengan Nusa Penida Bali. Baik, jadi kita kembali ke materi video udara kita ya. Di sini kita akan mulai awali videonya dari tikungan yang ke-10 dan di sini kita akan terbang rendah untuk melihat secara detail bagaimana rupa daripada lintasan sirkuit Mandalika yang baru saja habis diguyur hujan. Nah, dan di sebelah kiri kita ini merupakan run off dari tikungan yang ke-11. Teman-teman bisa melihat tadi ya, ada masih sedikit genangan air di bagian run off dari tikungan yang ke-11. Dan di bagian run off dari tikungan yang ke-12 juga di sini masih bagus ya, aman, terkendali teman-teman. Coba kita akan mengecek di semua lintasan sirkuit Mandalika ini yang sudah dilakukan pemotongan di bagian run off-nya. Baik, jadi sebelumnya bagi teman-teman yang baru bergabung saya ucapkan selamat datang, dan buat kalian semua yang sudah mengklik video ini tentunya yang sudah subscribe ya. Saya doakan sehat selalu dan semoga saja kita semua dipermudahkan segala urusan serta dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, jadi kita sudah berada di tikungan yang ke-5. Di sini aman, terkendali ya, sangat mulus sekali, tidak ada genangan air di bagian permukaan dari run off yang di bagian tikungan yang ke-15.
Jadi sangat membantu sekali ya pemotongan runoff ini ternyata teman-teman ya, karena tidak terjadi ada genangan air di bagian permukaan runoff atau lintasan sirkuit Mandalika ini. Nah, dan di bagian sini masih belum tuntas ya untuk pemotongan runoff di bagian tikungan yang ke-16 ini. Teman-teman bisa melihat yang mana yang sudah dipotong, yang mana yang belum dipotong. Teman-teman bisa melihat di bagian sini masih terlihat ada genangan air ya di bagian runoff dari tikungan yang ke-16 ini. Teman-teman bisa melihat lebih jelas di sini ya. Di bagian yang belum dilakukan pemotongan masih terlihat ada genangan air seperti itu teman-teman. Oke, jadi kita akan lanjut lagi ya untuk melihat di keseluruhan dari trek lintasan sirkuit Mandalika ini apakah aman dari genangan air setelah dilakukan pemotongan runoff di bagian tikungan yang ke-1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Oke, jadi saat ini kita sudah berada di lintasan trek lurus yang dimana di sini kita akan terbang sangat rendah sekali. Ini merupakan minus 1 meter teman-teman, karena saya takut sedikit nanti terkena sama gantry-nya teman-teman ya, drone-nya. Oke, jadi seperti ini ya, ini minus 1 meter teman-teman. Oke, jadi kita lanjut lagi teman-teman ya. Dan sedikit informasi terkait banyak sekali komentar dari teman-teman yang ada di luar sana terkait tribun dan pit building yang terlihat seperti kos-kosan, seperti komentar dari netizen lainnya ya. Tapi tidak semuanya, tapi ada ya yang berkomentar seperti itu. Sabar teman-teman ya, karena sirkuit Mandalika masih dalam on progress. We'll see in 5 or 10 years later ya. You will see how looks like sirkuit Mandalika. Nah, kita akan selalu pantau teman-teman ya. Jadi informasinya ya terkait tribun dan pit building itu sebabnya pit building maupun tribun ini dipakai material bongkar pasang yang dipakai di sini supaya nanti apabila ada renovasi untuk pit building, karena pit building sudah ada desain awalnya tapi itu masih belum dilakukan ya, masih tunggu dana teman-teman. Karena membangun serupa dengan desain awalnya itu sangat tidak mudah sekali. Tapi kita doakan saja ya, semoga cepat dilakukan seperti itu. Harapan kita semua memang sama teman-teman ya. Bagaimana yang terbaiknya untuk sirkuit kebanggaan kita ini. Tentunya subscribe aja channel ini ya, karena channel ini akan selalu memberikan update setiap hari ya terkait perkembangan dari Pertamina Mandalika International Street Circuit maupun infrastruktur pendukung lainnya yang akan dibangun di kawasan ekonomi khusus Mandalika. Seperti itu teman-teman. Oke, jadi kita akan lanjut lagi teman-teman ya. Dan seperti yang teman-teman lihat, di semua runoff yang ada di tikungan 1, 2, 3, dan 4, dan 5, teman-teman bisa melihatnya perbedaan yang sudah dipotong maupun yang belum dipotong ya. Jadi sangat membantu sekali ada pemotongan runoff itu teman-teman. Dan saat ini kita sudah berada di tikungan yang ke-10 dan di sini kita akan belok untuk melihat tribun observation deck. Setelah itu kita akan kabur ya, pulang, go home karena sudah sore teman-teman. Oke, mungkin sampai di sini ya jumpa kita dalam kesempatan sore hari ini, dan jika ada tutur kata atau ocehan saya yang tidak begitu enak didengar ya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya minta maaf, beribu maaf teman-temanku semuanya. Karena patutnya kita bangga ya dengan adanya sirkuit di negara kita sendiri. Karena ini merupakan sirkuit berstandar internasional teman-teman. Seperti yang saya rasakan saat ini, saya sangat bangga sekali dengan adanya sirkuit Mandalika di Lombok Tengah di bagian selatan ini. Kita sangat merasakan ya perubahan dari ekonomi, dan teman-teman juga bisa melihat ya di bagian sosial media YouTube, baik IG, TikTok dan lain sebagainya ya.
Oke, jadi simak terus videonya sampai akhir ya, supaya teman-teman juga bisa melihat bagaimana keindahan dari sirkuit Mandalika maupun di area luar sirkuit Mandalika, supaya teman-teman bisa menikmati keindahan alam yang dimiliki oleh Pulau Lombok atau Indonesia umumnya, teman-teman ya. Oke, mungkin sampai di sini ya jumpa kita dalam kesempatan sore hari ini, dan jika ada tutur kata yang kurang berkenan di dalam narasi atau menjelaskan yang tidak pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.